Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh satu kebahagiaan, sukacita kita bisa dapat bertumbuh di sini, yang mana dalam satu minggu kita dalam aktivitas, dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita percaya Tuhan menyertai kita. Terlebih pada hari ini kita bisa hadir di sini untuk memuji memuliakan namanya. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kita menunjukkan hati kita datang mau menyembah nama Tuhan kita yang berkuasa dalam kehidupan kita. Oh, namamu besar, haleluya, kami menyembah, kami memuliakan namamu, mulia namamu, namamu besar, datang dalam hidup kami. Kami sembah Kau Tuhan, haleluya. Kami tinggikan namamu, bersyukur. Kami mau menyembahmu seluruh hidup kami. Kau persembahkan namamu Tuhan, semuanya milikmu Tuhan. Kami ada sebentar, kami ada itu semua kasih karuniamu Yesus. Kami pujikan Tuhan. Kau terus kerinduan di hati Tuhan. Kami mau sujudkan padamu, Yesus, Tuhan kami. Kita nyanyi sama-sama lagu kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kami percaya Tuhan. Yesus. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan samanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Kau cinta, ku tinggikan, ku agungkan samanya. Ku memujimu, ku memujimu, ku menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Semua sejak dan nafasku bergema Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Sempurna dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku memujimu, ku memujimu, ku menyembah. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita bangkit berdiri bersama. Kau yang layak terima sebuah pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagimu, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi berkuasa Tuhan dalam sepenuhnya hidup kami Tuhan. Kami mau bergantung Tuhan, pujimu Tuhan. Kau berkuasa Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas perkenan-Mu Tuhan dalam pembukaan ibadah kami ini Tuhan. Engkau telah memberikan momen untuk membuka ibadah kami dengan memuji, menyembah-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Seperti pujian kami, biarlah segala kemuliaan-Mu Tuhan terjadi dalam rangkaian hidup kami, terlebih pada kesempatan ibadah hari ini Tuhan. Walau seberapa kami hadir di sini, Tuhan memahami seperti janji yang berkata 2-3 orang kami berkumpul, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya jika saudara kami di tempat ini yang sakit, kami yakin dan percaya Tuhan sembuhkan seketika. Begitu juga dengan saudara kami yang ada di rumah yang sedang menonton live siaran streaming ini Tuhan. Kami percaya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami
Tuhan menunjang setiap rangkaian ibadah kami dari awal sampai pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Kami percaya, kami memohon kiranya kemurahan, kiranya Engkau yang bertata di ibadah kami ini. Berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap kami yang bertugas, biarlah dalam tangan urapan tangan kasih karuniamu Tuhan kami mampu memberikan yang terbaik dalam pelayanan tempat ini. Terpujilah namamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan amin. Haleluya. Jadi kita akan melanjutkan tata ibadah kita karena kita percaya dalam setiap penyembahan kita yang kita yakini tercurah dari hati kita. Kita percaya Tuhan mendengarkan setiap doa yang tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Tuhan. Mari kita Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan sama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahan dan besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Jiwaku telah ditebus oleh-Nya. Kita aminkan perkataan lagu ini karena kita percaya setiap apa yang kita lakukan selama ini sebenarnya kita jauh dari perkenan Tuhan, tapi kita percaya karena Tuhan penuh kasih karunia yang telah memberikan kita kesempatan untuk kita semakin lebih melayani Dia. Kita
kesempatan ini untuk memuji memuliakan namanya lewat puji-pujian kita. Mari kita angkat satu pujian mengatakan Yesus kekasih jiwaku. Mari kita dengan sukacita Bapak Ibu Saudara. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tak tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tak tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan tenang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tak tebus dosa. Dari terbit matahari Dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan genggam ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan genggam ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. sayang disayang, Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. sayang Disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. glory Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Kekasih jiwa Tuhan, kita semua adalah kekasih jiwa Tuhan. Dalam setiap hidup kita, kita selalu disertai dalam segala berkat yang berkelimpahan. Waktu selanjutnya kita akan saatnya mengumpulkan seberapa yang kita mampu berikan kepada Tuhan sebagai wujud kasih kita, karena Tuhan telah mengasihi hidup kita sepanjang satu minggu ini. Kesempatan ini kita akan pakai, tapi sebelumnya kami mohon dengan hormat Bu Oskaria untuk memanjatkan dua persembahan.
Amin. Amin. Selamat menabur buat Tuhan, kita nyanyikan lagu yang berjudul Sajake Aku Nderek Gusti. Sajake aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku Ayat tenteram, hatiku ayat tentrem, kabeh mau Gusti Yesus maringi. sajake Aku nderek Gusti, nderek Gusti. uripku tansah diberkahi, hatiku Ayat tenteram, hatiku ayat tentrem, kabeh mau Gusti Yesus maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Haleluya. Itulah wujud terima kasih kami Tuhan, seberapa yang kami berikan Tuhan. Kau tahu segala berkat yang Kau berikan kepada kami, yang kami rasakan sungguh luar biasa. Tapi kami memberikan seberapapun itu Tuhan, itu dari keikhlasan hati kami. Kiranya segala yang kami berikan itu berguna, bermanfaat dalam segala berada di tempat ini Tuhan. Dan Kau mengembalikan berlipat ganda berkat yang Kau lakukan untuk kami boleh menjadi saluran berkat tempat dimanapun kami berada Tuhan. Kita akan menyembahkan sabda firman yang bukan hambanya. Kita akan sambut firman dengan satu lagu yang menunjukkan yang berkata, sentuh hatiku. Mari kita sambut firman yang dibawakan hambanya. Betapa Ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalan hidup
Mari Bapak dengan kami tempatkan sebabkan. Mari kita bangkit berdiri Bapak. yang selalu Beri bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kami yang di surga, kami datang sujud menyembah dan mengucap syukur di hadapan-Mu. Kalau pada pagi hari ini kami telah berkumpul kembali dalam ibadah dan mempersembahkan pujian, kiranya diterima sebagai persembahan yang berharum. Dan waktu selanjutnya kami siap menerima firman. Baik firman Tuhan jadi berkat bagi hamba-Mu yang menyampaikan maupun bagi jemaat yang mendengarkan, sehingga pulang sama-sama mendapatkan berkat tuntunan pimpinan dari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa. Yang percaya katakan amin. Baik, kita akan baca firman Tuhan yaitu dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7 sebagaimana biasa kita baca. 2 Korintus pasal 5 ayat 7 yang bunyinya demikian. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, hidup karena percaya. Jadi saudara, kita akan menikmati hidup yang seperti kita harapkan. Itu kalau kita punya iman atau punya kepercayaan kepada Tuhan dengan sepenuh hati, segenap hati. Tidak bimbang, tidak ragu, tidak takut, tidak cemas, tidak khawatir. Walaupun diperhadapkan permasalahan dan persoalan hidup yang cukup ketat, kita tidak akan takut dan cemas dan khawatir. Tapi tetap percaya. Tapi kalau hidup berdasarkan penglihatan, kita bisa terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang kita hadapi. Kalau sudah menghadapi masalah, ya kita khawatir, kita takut, karena kita melihat masalah yang kita hadapi. Sehingga kadang-kadang tidak kurang setiap anak Tuhan karena hidup menurut penglihatan dalam keadaan kesulitan, sehingga iman atau pengiringannya, pengikutannya Tuhan juga aneh. Artinya tidak sungguh-sungguh, sehingga mencari cara dan jalan untuk mengatasi kehidupan melalui penglihatan. Tapi saya ingat kehancuran Adam dan Hawa itu karena melihat buah pengetahuan baik dan jahat, dan dia mempercayai itu dan tidak percaya sama Tuhan, percaya akan penglihatannya, sehingga jadi telanjang. Dalam ketakutan Tuhan datang. Akhirnya penderitaan Adam jadi debu dan menderita sengsara dalam pekerjaan. Bahkan suami istri pun timbul permasalahan. Dan itu bukan Adam dan Hawa saja, semua keturunannya. Aku akan mengadakan permusuhan antara ular dengan kamu, antara keturunanmu ya keturunan ular.
Sehingga hidup itu penuh dengan masalah, penuh dengan persoalan. Ya, contoh yang seperti sudah saya sampaikan adalah kehidupan Ayub dan istrinya. Karena masalah datang hancur-hancuran total, bahkan penyakit datang. Kutuki Allahmu dan masalah ini karena penglihatan. Melihat suaminya sudah tidak punya apa-apa, bahkan dalam kondisi sakit. Tidak lagi dia percaya ada pemulihan. Penderitaan memang ada, masalah memang ada, persoalan dengan ada. Dan jangan mengatasi menurut mata atau penglihatan dengan akal budi manusia. Kita harus mengatasi masalah itu dengan percaya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi mengenai Ayub, mengenai istrinya. Kalau istrinya berdasarkan penglihatan, tapi Ayub tidak percaya, hidup dalam kebenaran. Untuk itu dalam kehidupan tidak boleh ragu, tidak boleh khawatir, tidak boleh takut, tapi percaya. Tuhan pasti menolong saya, pasti menolong suami saya, pasti menolong istri saya, pasti menolong anak-anak saya, menantu saya, orang tua saya. Walaupun sekarang bangkrut, pasti dipulihkan. Pasti terjadi pemulihan. Kalau Tuhan yang berkata, pasti. Semua Alkitab yang pernah saya baca, semua orang-orang beriman itu bermasalah. Tapi menghadapi dengan iman, bukan dengan akal pikiran manusia. Sehingga akhirnya bangkrut, tambah bangkrut, tambah bangkrut, tambah bangkrut, sampai mati. Dan kalau sudah mati di luar Tuhan, kira-kira kemana? Untuk itu, melalui ayat ini, perjalanan hidupku itu bukan karena melihat, tapi karena percaya. Aku ini karena percaya. Jadi kalau percaya, dalam kondisi sulit seberat apapun, sesulit apapun, semasalah sebesar apapun, tetap Tuhan. Aku waktu berbakti, aku akan berbakti. Walaupun sedang dalam kondisi bangkrut. Walaupun dalam kondisi sakit. Seperti saya sudah tua, saya mestinya juga berpikir, saya tidak bisa apa-apa. Tapi karena saya sudah, pokok aku masih bisa berdiri, masih bisa pelayanan, saya akan melayani. Sehingga saya tahu kalau budi pelayanannya berdasarkan pendidikan, dari tidak baik menjadi baik. Tetapi kalau saya juga pendidikan dalam arti mengambil contoh orang-orang yang mengalami kesulitan seperti Ayub. Dia tetap sulit, dia bangkrut, dia istrinya mengutuki dia, tetapi Ayub tetap Tuhan. Sehingga kekayaannya dikembalikan 2 kali lipat. Bahkan doanya Ayub yang didengar. Saudara-saudaranya, teman-temannya, kalau tidak Ayub mintakan ampun, aku tidak akan mengampuni. Karena apa? Dia menyatakan diri percaya walaupun dalam keadaan bangkrut total. Tidak bangkrut total. Sakit dari batok kepala sampai kaki, digaruk-garuk, apa tidak total itu? Anaknya mati, hartanya habis, awaknya sakit. Sampai istrinya bilang, celaka, kutuki Allahmu dan matilah kamu. Seringkali kalau mengalami kebangkrutan seperti istrinya Ayub, bingung, hancur-hancuran. Tetapi Ayub, aku menerima yang baik, ya tidak baik juga saya terima. Aku tetap setia sama Tuhan. Aku tetap memuji Tuhan. Aku tetap tidak meninggalkan Tuhan. Itu baru iman. Baru menurut iman. Kalau menurut penglihatan, oh tidak. Karena bangkrut tidak bisa saya ke gereja, tidak bisa saya memuji, tidak bisa. Itu namanya berdasarkan penglihatan. Kapal iman, bangkrut, puji Tuhan. Sakit penyakit menimpa, puji Tuhan. Akhirnya apa? Kebangkrutannya dikembalikan, kekayaannya dikembalikan, penyakit disingkirkan, dan kesehatan didatangkan. Ini pengalaman saya bertahun-tahun ikut Tuhan.
Saya datang ke Wonogiri ini di Ngeropak, di Purwantoro, kondisi sakit mau mati saya. Kurang lebih sudah 50 tahun, mungkin bisa saja 60 tahun. Tapi sampai sekarang masih hidup. Saya bisa menguliakan anak saya 2. Karena apa? Ya pasrah. Dalam keadaan apapun, mati apa hidup, pasrah. Begitu juga saudara. Kalau saudara berdasarkan percaya, bangkrut Tuhan, puji Tuhan. Sakit penyakit menimpa, puji Tuhan. Masa usia tua mau mati, puji Tuhan. Itu baru iman. Langit dan bumi dijadikan oleh apa? Apa manusia? Enggak bisa manusia, enggak bisa apa-apa. Kalau tidak ada hujan saja sudah bingung. Entah beberapa tahun yang lalu, setelah Natal saja baru ada hujan. Enggak ada hujan. Untuk itu kembali lagi, hidupku karena percaya, bukan karena melihat. Melihat berkat, oh puji Tuhan. Tidak ada berkat, puji-puji apa? Buktine uripmu kaya ngono, bojone apa mbake, apa bapake, apa anake. Tapi dalam kondisi apa tetap puji Tuhan. Saya akan mengambil contoh. Banyak contoh tapi satu contoh saja. Dari Rut, kitab Rut. Minta tolong dibaca. Rut pasal 1 ayat 1 mulai dibaca. Rut pasal 1 ayat 1. Rut dan Naomi. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Iya, sampai di situ dulu. Ini Elimelek bersama istri dan kedua anaknya meninggalkan Betlehem ke Moab. Moab itu bangsa yang dilarang oleh Tuhan untuk masuk Bait Allah. Kenapa? Karena istrinya telah mati di tengah perjalanan keluar dari Sodom dan Gomora. Seperti itu anaknya Lut, keponakannya Abraham. Elimelek meninggal karena meninggalkan Betlehem. Kenapa meninggal? Karena terjadi kelaparan. Sehingga pergi ke Moab. Nah, Moab itu keturunan dari Lut dengan kedua anaknya, karena waktu keluar dari Sodom Gomora, istrinya kena hukuman jadi tiang garam karena dibilang nggak boleh menoleh ke belakang. Tapi istrinya menoleh jadi tiang garam. Nah, orang nggak nurut itu bisa seperti itu. Masalahnya timbul tiba-tiba. Sehingga kedua anak Lut, kita mesti harus menjamu bapak kita Lut, karena nanti kita tidak punya keturunan. Diganti, diminumi obat, sehingga tidak sadar lagi hubungan suami istri antara Naomi, antara kedua anaknya. Jadi bangsa Moab yang didatangi oleh Elimelek.
Itu bangsa yang dilarang naik bala karena itu keturunan Lut dengan kedua anaknya yang berkembang. Sehingga waktu datang di situ Elimelek meninggal dunia. Karena apa? Tidak boleh sembarangan. Ada bangsa yang dikutuk oleh Allah tidak boleh masuk, tapi ada bangsa yang harus masuk seperti bangsa Israel. Tapi zaman itu, kalau sekarang ini, sehingga Sodom Gomora tenggelam di laut mati. Menurut penyelidikan seperti itu. Ya, kita kembali membaca tadi. Kenapa Elimelek meninggal? Karena meninggalkan Bethlehem ke Moab dan tinggal di sana. Dia ada masalah antara Abraham dengan Lut. Perpisahan, kalau Abraham nurut Tuhan, Lut melihat pemandangan yang bisa menguntungkan. Laut Merah. Itu yang pernah saya baca. Ya, untuk itu Elimelek mati sebagai hukuman. Orang kalau tidak nurut Tuhan, pasti ada sanksi-sanksi tersendiri. Kalau saya tidak nurut Tuhan, saya mesti sudah mati. Karena saya nurut Tuhan dalam kondisi seperti waktu itu, saya boleh dikatakan tanpa orang tua, Tuhan memelihara saya sampai sekarang. Begitu juga kalau saudara nurut Tuhan, walaupun ada kesulitan, ada permasalahan, ada persoalan, tentu Tuhan itu hidup menurut iman, hidup menurut percaya. Sehingga Elimelek meninggal. Kepala rumah tangga meninggalkan Bethlehem ke Moab. Karena Moab bangsa keturunan Lut dengan anaknya. Tidak boleh masuk Bait Allah. Ya, terus. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpah, yang kedua bernama Rut, dan mereka berdiam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Iya. Naomi kehilangan kedua anaknya, mati juga. Ini penderitaan. Jadi kalau sampai saudara tidak nurut, sudah ngerti firman Allah, sudah pernah ditolong oleh Allah, dan coba-coba main mengikuti jalannya sendiri, tidak tetap percaya, itu bermasalah. Seperti Adam dan Hawa. Adam dikatakan, kamu itu debu, kembali ke debu. Kamu akan mengadakan permusuhan antara ular dengan kamu dan keturunanmu dengan kamu. Kalau tidak nurut, masalah timbul, persoalan timbul, di mana-mana timbul seperti Ayub, seperti Lut, seperti Mahlon kalian, Elimelek, laki-laki semua mati. Karena apa? Tidak nurut. Yang bisa kerja, yang bisa cari uang, yang bisa cari ini, nggak ada lagi. Itulah pengalaman daripada Naomi, menderita karena suaminya meninggal, kedua anaknya laki-laki meninggal. Yang sekarang yang tinggal janda semua. Silakan membaca. Terus tadi. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan
masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakah kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para ahlaknya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak." Ya terus? Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Iya, sampai di situ. Menangis janda-janda tiga. Bingung, harus bagaimana? Harus kemana? Suami meninggal, kedua anak laki-laki meninggal. Karena apa? Meninggalkan Bethlehem, pergi ke Moab, mencari istri orang Moab, makhluk kalian, sehingga juga mati dan jadi janda. Semua menangis. Harus kemana? Harus bagaimana? Seringkali juga anak Tuhan menghadapi ini. Kenapa? Usaha apapun gagal, mencari apapun tidak dapat, sakit tidak disembuhkan, masalah tetap ada, sehingga Isanya cuma menangis dan mengantarkan Naomi, "Pulanglah kamu, aku tidak mungkin punya anak lagi. Pulang, ikut keluargamu atau orang tuamu. Aku mau pulang karena tangan Tuhan telah melawan aku." Kalau meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah, tidak terus ibadah, tidak terus jadi saksi, tidak terus jadi garam dan terang, itu akan timbul masalah. Tapi kalau ikut Tuhan, ikut Tuhan. Diberkati apa tidak, tetap Tuhan. Tapi akhirnya pasti diberkati. Sehingga waktu disuruh pulang Orpa, mencium mertuanya dan Rut, "Jangan paksa aku. Aku mau ikut engkau kemanapun engkau pergi." Itu iman orang Moab ini, yang sebenarnya dibenci Allah. Tapi imannya, tapi kepercayaannya mantap. "Jangan desak aku pulang. Aku mau ikut engkau walaupun engkau sudah janda. Di mana engkau mati, aku ikut mati." Iman. Tidak lagi melihat penderitaan, kesulitan, kegagalan, tapi yang dilihat Tuhan. Tuhanmu adalah Tuhanku. Tuhan saya juga Tuhan saudara. Tuhan saudara juga Tuhan saya. Kalau saudara berdoa, itu juga berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara menyesallah sama Tuhan. Apa yang terjadi akhirnya? Dipaksa pun jangan. Pokok aku mau ikut engkau mati. Apa yang terjadi? Ketemu sama Boas. Dengan merendahkan diri serendah-rendahnya. Dan akhirnya menjadi istri dari Boas. Itu cerita selanjutnya. Untuk itu, kalau ikut Tuhan, jangan karena berkat. Pasti diberkati. Ikut Tuhan jangan sekedar kesehatan. Pasti sehat. Seperti Ayub. Akhirnya juga sehat. Akhirnya juga pulih. Akhirnya juga kaya. Itu bukan Ayub saja. Daud juga punya salah. Tapi tetap Tuhan. Untuk itu kalau kita tetap Tuhan dan tinggal di gereja dan tetap berbakti, pasti ada jalan keluar.
Kalau Tuhan yang mengatur semua beres. Kalau saya dan saudara yang ngatur enggak. Kalau Tuhan sudah bilang tidak beres, kamu debu, kembali ke debu, akan kembali ke debu. Tapi kalau Tuhan adalah Tuhanku, Allahku, saya datang untuk minta ampun dan mengampuni dan pasti diampuni. Orang Moab ini diterima melahirkan Daud. Untuk itu iman kepercayaan ikut Tuhan bukan karena uang, bukan karena apa saja. Ikut Tuhan karena percaya bahwa kalau mati hidup kembali, bangkit dari kematian. Kalau mati ke surga. Langit dan bumi sekarang akan lenyap, diganti langit bumi dan baru. Di dalam Wahyu pasal 21. Untuk itu marilah saudara, mungkin saudara di hadapan Tuhan tidak berarti, tapi saudara datang sama Tuhan, memang aku tidak berarti, aku tidak berguna, aku tidak bisa apa-apa, aku hanya percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sumber pertolonganku, sumber pengharapanku, bahwa Tuhan yang memulihkan aku, baik anakku, baik suamiku, baik istriku, aku pasti dipulihkan. Saya ini hamba Tuhan tanya sama Bu Darmo, enggak punya uang, enggak punya apa-apa, tapi akhirnya saya bisa menguliakan Vena. Vena itu di Surabaya juga pelayanan, Yeni juga pelayanan sama suaminya. Suaminya itu anak rohani saya waktu di Penciling Rompa. Untuk itu jangan takut, walaupun mungkin sama Tuhan, kamu apa? Seperti ada perempuan Kanani waktu datang sama Tuhan minta kesembuhan, didiamkan saja. Oh Tuhan tolong, enggak pantas roti dikasihkan anjing. Iya, anjing juga makan remah-remah. Langsung Tuhan, ibu, pulanglah, sembuh anakmu dari rasukan setan. Pulang sembuh. Karena apa? Tetap iman, walaupun dimarahi, walaupun Tuhan, enggak pantas roti dikasihkan. Iya, roti kemakan gogorokannya. Tapi Tuhan akhirnya memutar balik mengatakan, ibu, waktu itu perempuan tidak pantas roti dikasihkan anjing. Dikatakan anjing, tapi tetap, walaupun aku anjing juga makan remah-remah, tetap percaya, tetap melihat Tuhan. Ada perempuan yang sakit pendarahan, sudah ke dokter manapun tidak sembuh. Dia bilang, kalau aku pegang puncak jubahnya saja pasti saya sembuh. Dia begitu pegang puncak jubahnya sampai kelosot-kelosot, terus akhirnya dikatakan, ada kuasa keluar dari diriku. Loh, Tuhan ini banyak orang, enggak ada kuasa. Oh, saya yang pegang jubahnya. Aku sekarang sakit pendarahan sudah sekian lama tahunnya enggak sembuh. Sekarang saya pegang jubah, sembuh. Masalah apa? Persoalan apa? Rintangan apa? Tantangan apa? Penyakit seperti apa? Kalau saudara tetap Tuhan, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberi tempat yang indah dan menyenangkan. Karena iman, percaya, hidupku bukan karena melihat, karena percaya. Saudara percaya sama Tuhan? Amin. Terjadilah, pasti diberkati oleh Tuhan. Sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kasih Yesus lebih dari semuanya. Yang datang punya masalah jangan takut. Atau sakit penyakit, atau kekurangan, atau kelemahan, atau masalah apa saja, jangan takut. Jangan seperti istrinya Ayub. Kutuki alam, jangan. Aku menerima yang baik, yang tidak baik juga saya terima. Pasti akan diberkati. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku di sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak
bukan orang Israel. Tidak tahu orang apa. Yang jelas kita di Indonesia. Kita mungkin orang Batak, kita mungkin orang Jawa, mungkin tidak boleh sama Tuhan. Tetapi kalau percaya dipulihkan. Walaupun orang Batak jadi anak Tuhan. Saudara percaya? Jadi anak Tuhan, beri tepuk tangan. Haleluya. Tuhan memberkati. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengubah hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sekali lagi nyanyi dengan sungguh-sungguh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sungguh hanya kasih Tuhan yang membuat kami ada perasaan teduh. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan yang sudah begitu mengalir limpah dalam hidup kami. Engkau yang memberikan kami kesempatan pagi ini untuk kami boleh bersama-sama berhimpun, untuk kami boleh bersama-sama menaikkan pujian syukur kami. Pengagungan kami kepada Tuhan sudah kami naikkan lewat pujian dan penyembahan kami, melalui persembahan-persembahan kami Tuhan. Biar ini menjadi persembahan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Engkau juga menaburi hati kami dengan benih firman-Mu, supaya kami berjalan di dalam kehidupan di dunia ini dengan iman kami. Kami tidak berjalan dengan pandangan mata jasmani kami, tetapi mata rohani kami boleh melihat ke depan. Ada harapan bersama dengan Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang punya masalah diberi jalan keluar oleh Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sudah menolong kami, menopang kami, memberikan janji-janji-Mu atas hidup kami Tuhan. Ajari kami untuk hidup selalu dekat dengan Tuhan, untuk kami hidup seturut dengan kehendak firman-Mu, untuk kami senantiasa ada di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih buat firman kebenaran pagi ini. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menabur benih firman-Mu. Terus berikan hikmat daripada Tuhan, kekuatan, kesehatan di usianya yang sudah lanjut. Berikan panjang umur senantiasa, supaya boleh membawa setiap umat-Mu makin dekat kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa
untuk setiap umat-Mu yang sudah datang pagi hari ini. Kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami menaruh harapan dan percaya kami hanya kepada Tuhan. Maka kalau ada yang datang dengan sakit, Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Yang datang dengan beban persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Yang punya masalah, Tuhan Engkau Allah yang membuka jalan di hadapan kami. Yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa yang sudah usia lanjut juga Tuhan berikan kesehatan panjang umur senantiasa. Damai sejahtera yang daripada Tuhan yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kami semua. Kami berdoa yang sekolah berikan hikmat daripada Tuhan. Yang punya usaha diberkati usaha dan pekerjaannya. Yang memberikan keturunan beri keturunan. Yang beri pasang hidup berikan pasang hidup yang sepadan daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir pagi hari ini. Mungkin karena kesibukan, karena sesuatu hal, masalah apapun, Tuhan Engkau yang tolong mereka. Engkau juga berkati mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan Engkau menyembuhkan. Berdoa untuk Pak Parto, Ibu Gini, berdoa untuk Pras, berdoa untuk Mas Pran, yang lain kalau ada yang sakit. Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati mereka dimanapun setiap umat-Mu berada. Kami juga mau bersepakat bersatu hati Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Berkati para pemimpin bangsa ini, berikan hikmat untuk mengatur pemerintahan bangsa ini dalam kendali Tuhan. Takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Berikan keamanan, damai sejahtera atas bangsa ini. Jauhkan dari orang-orang yang berniat jahat, teroris, orang-orang yang merencanakan kejahatan atas bangsa ini, yang mementingkan kepentingannya sendiri. Kami berdoa biar bangsa kami dicurahkan pertobatan daripada Tuhan. Banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Berkati gereja-gereja-Mu, pakai gereja-gereja Tuhan yang ada menjadi terang, menjadi garam, menjadi saluran berkat yang memberi dampak yang baik, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak, ini doa kami, pujian syukur kami. Kami menaikkan di hadapan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sama-sama yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Jadwal ibadah kita, beberapa pengumuman untuk jadwal ibadah kita satu pekan ke depan. Hari Rabu ada doa di tempat ini jam 9 pagi. Bapak Ibu yang punya waktu silakan datang untuk ada doa di gereja, ibadah doa. Kemudian Kamis nanti ada persekutuan rumah tangga. Nanti jadwalnya siapa ya setelah Ibu Darmo itu ya? Di tempatnya Ibu Pardi ya. Ya, di tempatnya Ibu Pardi. Jadi nanti hari Kamis kita persekutuan rumah tangga di tempatnya Ibu Pardi jam 6:30. Kemudian hari Jumat ada persekutuan anak ya, ibadah anak jam 4 sore. Kami mengundang kembali Bapak Ibu yang punya anak usia sekolah minggu, silakan diantar untuk kita bekali dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian kita ketemu kembali hari Minggu di tempat ini. Silakan Bapak Ibu hadir kembali untuk kita bersama-sama menaikkan pujian syukur, beribadah kepada Tuhan hari Minggu jam 9 pagi di tempat ini. Itu yang boleh saya sampaikan menjadi jadwal ibadah kita satu pekan ke depan. Biar ini menjadi perhatian kita semua. Sampai ketemu dalam ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita terima berkat. Pulanglah Bapak Ibu yang kekasih, yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat rahmat dari Bapa, cinta kasih dari kasih Tuhan, persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan berkat. Bapa
Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.